Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk mendeploy sebuah aplikasi web ya dengan menggunakan publish setting. Jadi publish setting ini cocok banget kalau kamu ingin developer kamu atau tim kamu itu nggak punya akses ke Azure-nya, tapi mereka masih dapat melakukan deployment secara mudah. Nah, cara memperoleh publish profile itu cukup mudah banget gitu ya. Kamu cukup masuk ke salah satu aplikasi web. Contohnya saya di sini punya aplikasi web namanya Scrum RCM. Kemudian saya bisa klik dapatkan profil penerbitan ya. Kalau kamu udah dapatkan profil penerbitan, nanti file yang kamu peroleh adalah publish setting. Ya, setelah itu kita bisa gunakan publish settingnya. Ada dua cara untuk menggunakan publish setting ini. Pertama, yang paling mudah adalah menggunakan Visual Studio. Ini saya sarankan sekali kalau kamu udah install Visual Studio. Artinya kalau project kamu basisnya ASP.NET gitu ya, atau project web yang didukung oleh Visual Studio, saya sarankan untuk menggunakan Visual Studio. Karena itu simple banget, kamu tinggal impor pada saat kamu klik kanan ya di Explorer gitu ya. Kemudian choose publish. Terus udah kamu bisa import pakai publish profile. Selesai ya. Tapi gimana kalau kamu pakai Visual Studio Code? Kamu nggak punya Visual Studio atau teknologi yang kamu pakai gak bisa pakai Visual Studio. Jadi mau nggak mau kamu harus pakai Visual Studio Code. Jawabannya Visual Studio Code nggak mendukung itu. Kamu nggak bisa mendukung import profile, setidaknya untuk sekarang. Jadi kamu bisa membuka file import profile lalu menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti WinSCP. Jadi sekarang kita akan lanjut menggunakan Visual Studio Code. Saya di Visual Studio Code dan yang kamu cari pada saat membuka aplikasi .publish setting adalah FTP. Kamu cari nih. Di sini nanti kamu akan menemukan publish prof URL FTP dengan metode pasif, username-nya dan password-nya juga nanti akan tampil di situ. Ya. Kamu siapkan ini ya, buka ini kemudian sambil kamu download WinSCP ya. Berikutnya kita tinggal terhubung dengan FTP server. Saya cukup menekan Ctrl N ya, kemudian saya memasukkan alamat website saya di sini ya, hostname, username dan password ya. Kita pilih file protokolnya FTP ya, dengan kemudian kita masukkan port numbersnya. Kira-kira seperti ini contohnya. Kita pilih FTP, no encryption, kemudian masukkan FTP-nya, masukkan username dan passwordnya. Kemudian kita bisa login. Nah, nanti kemudian kita bisa melakukan komunikasi ya. Komunikasi dengan server ya. Kita bisa memindahkan berkas ke server atau memodifikasinya. Demikian tutorial kali ini, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.